Akhirnya libur juga hari ini. Kalau minggu kemarin aku pergi jalan-jalan bersama keluarga, minggu ini aku memutuskan untuk di rumah saja menghabiskan waktu bersama keluargaku. Oh iya, sebentar deh. Setelah kita belajar mengetahui macam-macam kebutuhan, maka kita harus tahu nih bahwa semua kebutuhan itu perlu yang namanya alat pemuas kebutuhan. Kamu tahu tidak, kalau rumah yang aku tinggali ini termasuk alat pemuas kebutuhan loh, karena dapat memenuhi kebutuhanku. Eits, tadi aku melihat ayah sedang mencuci mobil di depan rumah. Langsung saja deh aku menghampirinya untuk membantu ayah mencuci mobil. Aku senang sekali karena bisa membantu ayah mencuci mobil. Seperti rumah, mobil termasuk alat pemuas kebutuhan ya. Mobil dan rumah termasuk jenis benda material karena dapat dilihat oleh panca indera. Setelah membantu ayah, aku berjalan ke ruang tamu. Wah, lihat deh. Ini foto ayah waktu wisuda. Keren sekali ya ayahku. Oh iya, pendidikan termasuk barang imaterial ya, karena walaupun tidak terlihat, tapi dapat dirasakan manfaatnya. Seperti ayah tadi, yang telah merasakan manfaatnya dari menyelesaikan pendidikan doktoral sehingga ayah menjadi seorang dosen di universitas ternama. Nah, selain pendidikan, sehat yang dirasakan oleh tubuh kita, serta jasa yang kita gunakan, seperti bengkel, salon, ataupun lain sebagainya, juga termasuk benda imaterial ya, karena kita bisa merasakan manfaatnya. Benda material dan benda imaterial yang telah kusebutkan tadi itu termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan wujudnya ya. Nah, setelah aku selesai beberes rumah, aku bersama ayah naik mobil, pergi ke apotik membeli obat untuk adik yang sedang sakit. Oh iya, mobil itu kan bisa bergerak. Jadi, mobil itu termasuk kategori benda bergerak yang bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek 1 tahun ya. Akhirnya kami sampai juga di apotik. Kami segera masuk menemui pelayan apotik. Nah, kalau apotik itu kan termasuk bangunan atau gedung ya, yang mana termasuk benda tidak bergerak. Jadi bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang ya. Nah, mobil dan gedung apotik itu tadi termasuk alat pemuas kebutuhan menurut segi jaminannya. Ketika kami hendak pulang tadi, tiba-tiba ibu meneleponku dan menitip pesan untuk membeli bubur yang ada di seberang jalan itu buat adik di rumah. Nah, bubur itu termasuk benda ekonomi ya, karena aku harus membelinya dengan uang hasil kerja ayahku. Oke, aku dan ayah segera pulang. Di tengah perjalanan, langit terlihat mendung sebab matahari tertutup oleh awan-awan yang membawa hujan dan anginnya yang sangat kencang, menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Oh iya, angin, udara, dan cahaya matahari itu termasuk benda bebas ya, karena untuk memperolehnya kita tidak perlu pengorbanan seperti barang ekonomi tadi. Turun hujan juga ternyata. Kami jadi ingat kejadian tahun lalu di mana terjadi banjir di mana-mana. Banjir itu termasuk benda ilit ya, karena jumlah air yang sangat melimpah tapi justru merugikan manusia. Benda ekonomi, benda bebas, dan benda ilit tadi yang telah kusebutkan termasuk alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Akhirnya kami sampai juga di rumah. Loh, apa ini ya ayah? Kok enak sekali? Oh, ternyata ibu sedang memanggang roti. Oh iya, oven yang digunakan ibu itu termasuk benda produksi ya, karena oven tersebut bisa menghasilkan roti. Ibu langsung menyuapkan bubur tadi kepada adik. Oh iya, bubur tadi termasuk barang konsumsi ya, karena adik dapat langsung merasakan manfaatnya. Jadi, adik jadi tidak lemas lagi deh. Nah, benda produksi dan konsumsi tersebut termasuk alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya ya. Oh iya, sebentar deh. Bubur tadi kan terbuat dari beras, dan beras berasal dari padi. Nah, berarti bubur di sini termasuk benda jadi. Kalau beras termasuk benda setengah jadi, sedangkan padi termasuk benda mentahnya.
Nah, yang barusan kau sebutkan tadi itu benda jadi, benda setengah jadi, dan benda mentah termasuk alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Akhirnya selesai juga pekerjaan kita hari ini. Kegiatan hari liburku hari ini aku akhiri dengan mengerjakan tugas untuk besok lusa. Ketika aku sedang asik mengerjakan tugas, tiba-tiba saja pulpenku tidak menyala. Oh, ternyata tinta pulpenku sudah habis. Oh ya, pulpen dan tinta itu termasuk benda komplementer ya. Karena akan berguna jika kedua benda tersebut dipakai secara bersamaan. Loh, persediaan tintaku ternyata sudah habis. Yah, gimana dong? Oh ya, aku kan bisa mengganti menggunakan pensil. Nah, pensil di sini termasuk benda substitusi ya. Karena sifatnya menggantikan tugas pulpen untuk menulis. Benda komplementer dan benda substitusi itu termasuk jenis alat pemuas kebutuhan menurut hubungan dengan benda lainnya ya. Akhirnya selesai juga tugas sekolahku hari ini. Sekarang waktunya istirahat. Ternyata produktif juga ya kegiatan yang kulakukan hari ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak karena sudah menemani hari liburku. Sekarang kamu sudah bisa kan membedakan alat pemuas kebutuhan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.